Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview sedikit untuk Persik Kediri dengan Barito Putra yang akan dipertemukan pada hari Sabtu ya. Bermainnya jam 3 sore dan akan bermain di Stadion Brawijaya Kediri. Jadi ini markas dari Persik Kediri. Ya, jadi untuk kedua tim saya mulai dulu dari Persik Kediri ya. Ini saya ingin melanjutkan pertandingan kemarin lawan Arema FC. Karena di video kemarin sebenarnya saya nggak terlalu mengkupas banget lah Persik Kediri ini bagaimana. Sebenarnya untuk Arema FC secara skema permainan dulu ya, skema permainan ini masih di bawah satu tingkat dengan Persik Kediri. Ya mungkin faktor ganti pelatih dari Arema FC ya, ini juga bisa menjadi faktor. Jadi memang skema dari Arema FC belum terlalu terbentuk dengan baik gitu. Sedangkan kalau Persik Kediri kan saya sudah berapa kali bilang, skemanya ini sudah cukup bagus lah, bahkan konsisten. Hanya saja pergantian pemain atau starting line up dari Rivaldo Alves yang sering membuat skema ini justru inkonsisten dari Persik Kediri. Tapi pada dasarnya skema Persik Kediri di bawah dari Rivaldo Alves ini lebih baik satu tingkat daripada Arema FC. Jadi misalkan kemarin lawan Arema FC imbang ya, misalkan saya menganggap hasil imbang ini adalah kekalahan untuk Persik Kediri. Ataupun misalkan justru Persik Kediri yang kalah lawan Arema gitu ya, itu tambah lagi kekecewaan saya. Tapi di sini Persik Kediri untungnya berhasil menang ya, ketika unggul 3-0 dulu lalu hampir terkena comeback walaupun akhirnya bisa menang 3-2. Jadi artinya memang Persik Kediri yang perlu di garis bawahi menurut saya adalah di menit 75 sampai akhir. Ini bagaimana para pemain harus tetap fokus. Saya pernah bahas ini di musim lalu ya. Persik Kediri ini seperti menit-menit akhir ini kembali lagi kehilangan fokus. Bukan masalah pergantian pemain ya. Renan Silva yang ditarik keluar, bukan masalah itu. Karena pada saat itu Renan Silva diganti sudah posisi 3-0 untuk Persik. Jadi tinggal menit-menit akhir inilah yang menjadi kunci. Semoga Persik Kediri bisa tetap fokus para pemain belakangnya. Karena untuk pemain depan ini sudah cukup bagus Persik Kediri. 6 pertandingan terakhir, ini Persik Kediri mencetak 12 gol kalau nggak salah. Nih saya hitung ya, 8, 9, 10, 11, 12. Iya benar, 12 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Ini luar biasa. Bahkan pencetak gol dari Persik Kediri, ini hampir semua pemain bisa mencetak gol. Renan Silva, Abioso, Yones Pahabol, Flavio, Kanavi ya yang mencetak gol, Hamdi kemarin mencetak gol. Ya, jadi artinya memang skema penyerangannya Persik Kediri mengandalkan skema ini berbuahkan hasil. Yang pertama bisa mencetak gol dengan konsisten. Yang kedua, pemain-pemain dari Persik Kediri semuanya bisa mencetak gol dari sektor tengah, sayap maupun target man-nya. Ini bukti memang kalau penyerangan Persik Kediri ini sudah bagus dengan skema. Tapi kembali lagi untuk pertahanan ini tinggal masalah fokus. Fokus dari menit 75 sampai 90 ini yang sering menjadi menit-menit krusial untuk pemain bertahan, terutama dari Persik Kediri ini. Karena Persik Kediri biasanya lawan Arema FC kemarin contohnya, kan sudah unggul dulu ya. Jadi pemain Arema FC lebih banyak menekan di babak kedua. Nah ini semoga konsentrasi para pemain Persik Kediri bisa lebih ditingkatkan. Karena gol-gol yang tercipta dari Arema FC kemarin ini juga boleh dibilang murni karena konsentrasi dari para pemain Persik Kediri yang ya mungkin sedikit ngedrop atau mungkin faktor kelelahan juga bisa yang saya sudah bahas. Jadi ini ya untuk Persik Kediri yang saya bilang untuk masalah skema ini sudah konsisten, sudah cukup bagus. Makanya saya bilang di bawah dari Rivaldo Alves, saya sangat menyukai gaya permainan Persik Kediri. Karena ini hampir sama tipenya dengan Javier Roca yang bermain dengan bola possession. Bahkan passing-passing long ball ini kembali lagi nggak terlihat ya. Beda saat lawan PSIS Semarang itu passing-passing long ballnya terus-terusan. Jadi hal seperti ini sebenarnya yang saya inginkan dari Persik Kediri. Sekarang target saya adalah lolos dari zona degradasi. Mau adanya degradasi atau tidak, saya memiliki target sendiri untuk Persik Kediri ini harus di atas dari zona degradasi. Itu mutlak untuk saya, target untuk saya. Walaupun mungkin nggak ada degradasi musim ini, yaitu nomor 2 lah, nggak terlalu saya pusingin. Intinya Persik Kediri harus paling enggak minimal maksimal di peringkat 15, itu udah maksimal. Jadi keluar dari zona degradasi. Ini target saya ya, menyisakan 8 pertandingan lagi. Nah, besok Barito Putra ini sebagai tamunya
Barito Putra ini juga kalau saya bilang kualitas pemainnya ini bagus kalau yang saya lihat. Tapi kembali lagi berapa kali yang saya katakan untuk Barito Putra ini sering inkonsisten. Kalau melihat hasil-hasilnya Barito Putra ya, kalian bisa lihat juga di statistiknya, itu memang inkonsisten. Tapi kalau saya lebih memperdalam lagi, kenapa sih sebenarnya Barito Putra ini bisa inkonsisten? Nah ini yang saya lihat ketika babak pertama sudah bermain bagus, biasanya babak kedua ini seperti ngeflop para pemainnya Barito Putra. Kecuali kemarin lawan Persib Bandung ya, itu karena Persib Bandung bermain dengan 10 orang, lalu Barito Putra lebih banyak menekan. Artinya lawan Persib Bandung pun yang bermain dengan 10 orang memang mendominasi sekali ya Barito Putra. Jadi kalau yang saya lihat memang Barito Putra ini bisa sebenarnya bermain dengan permainan terbaiknya asalkan terus bisa konsisten mengandalkan skema. Nah lalu ya faktor kedua menurut saya ini juga faktor pelatih. Kalau misalkan Barito Putra bisa mendapatkan pelatih yang mungkin cocok dengan gaya permainannya Barito atau pelatih yang memiliki histori yang bagus, ini saya kira Barito Putra harusnya bisa minimal bersaing ke papan tengah. Kalau kita lihat dari kualitas pemainnya ya, karena boleh dibilang pemain-pemain yang dimiliki dari Barito Putra, pemain intinya ini nggak terlalu banyak yang dirombak di musim kemarin dengan musim sekarang. Jadi artinya punya modal yang bagus sebenarnya untuk Barito Putra bisa bersaing ke papan tengah. Apalagi kualitas pemainnya juga cukup baik ya. Ada Gustavo Tocantins ya, pemain depan yang didatangkan kemarin dari Persikabo kalau nggak salah. Lalu ada Ryota, ada Mike Oit ya, ada Riznar Pahalabenta juga mantan pemainnya Persik. Jadi overall yang saya lihat untuk Barito Putra ini tinggal menjaga konsisten tetap mengandalkan skema. Jadi kalau berbicara skema lagi ya, Persik Kediri tentunya masih di atas dari skemanya Barito Putra, masih di satu tingkat di atasnya Barito ini Persik Kediri. Apalagi besok Persik Kediri bermain di kandang ya, kita akan lihat ya, untuk Persik Kediri kan tinggal konsisten aja udah. Gak ada yang perlu saya soroti lagi lah, selain lini belakangnya semoga bisa lebih fokus lagi. Tapi yang penting ya untuk Persik Kediri tinggal konsisten udah. Nah sedangkan untuk Barito Putra, di luar dari masalah harus keluar dari zona degradasi juga, dengan Persik Kediri juga sama targetnya. Tapi yang menurut saya PR terbesarnya Barito Putra ini harus kembali lagi mengandalkan skema, seperti masih inkonsisten. Makanya inilah faktor yang membuat saya bilang Persik Kediri masih di atas levelnya dengan Barito Putra kalau dari segi skema. Tapi ya memang Barito Putra ini sulit ditebak kalau menurut saya. Kadang bisa bermain cukup bagus, tapi kadang juga bermain gak terlalu baik. Jadi ini yang saya sedikit susah untuk lebih menebak gitu loh. Barito Putra ini permainannya akan seperti apa lawan Persik Kediri besok, ini sulit karena sering inkonsisten banget Barito Putra. Nah harapan saya lawan Persik Kediri semoga besok Barito Putra bisa memberikan permainan yang sebagaimana mestinya Barito Putra bagus gitu loh. Skema yang bagus agar bisa menjadi pertandingan yang seru, jual beli serangan terjadi, saling counter attack strategi terjadi dari kedua pelatih. Ini yang saya harapkan sebagai penonton ya anggap aja netral gitu ya. Jadi menginginkan pertandingan yang seru. Jadi tinggal besok kita akan lihat ya untuk Persik Kediri dengan Barito Putra bagaimana di atas lapangan, apakah Persik Kediri bisa meraih 3 poin lagi, mengejar hasil konsisten dalam 2 pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Dan untuk Barito Putra ya kembali lagi permainannya ini bisa terlihat bagus atau tidak. Ya, nggak berbicara hanya babak pertama, hanya babak kedua, tapi secara overall ya selama 90 menit kita akan lihat permainan Barito Putra. Ya, lalu tambahan sedikit pertahanan Persik Kediri juga saya akan lihat di 15 menit menjelang akhir pertandingan akan kehilangan fokus atau tetap fokus, ini juga saya akan soroti ini. Jadi ini aja, nanti kita ketemu di video review ya untuk Persik Kediri dengan Barito Putra. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video review antara Persik Kediri dengan Barito Putra. See you.